ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ibu Eni yang saya hormati sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Temanggung, Bu Lili, Sekretaris Aisyah Daerah Kabupaten Temanggung, ibu-ibu semua anggota Aisyah kelompok SMU Muhammadiyah Temanggung yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan pada kita semua sampai hari ini kita masih bisa bersilaturahmi untuk bisa kita mengaji ya, dan dalam rangka nguri-nguri bagaimana seharusnya sebagai seorang perempuan ya. Salawat dan salam kita sanjurkan ke Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Mudah-mudahan kita akan selalu bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW sampai di akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin saya dulu pernah sekali dulu ke SMA waktu itu awal sekali dulu pembentukan di sini. Ya, di awal itu memang 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu, Cik. Alhamdulillah saya masih hidup. Karena saya juga sempat COVID itu, sempat dirawat di Sarjito 9 hari. Jadi ini sisa-sisa alhamdulillah. Dan kenapa saya dengan Bu Mimin ini kekeh untuk kita silaturahmi ke kelompok-kelompok Aisyah di amal usaha. Saya dengan Bu Mimin kebetulan sudah terima kasih. Sudah di kelompok Aisyah PKU Muhammadiyah ini sudah jalan beberapa tahun sebelum COVID ya, 8 tahun sampai hari ini. Kemudian saya juga ke SMK ini sudah ayo. Walaupun sebenarnya kelompok Aisyah di dalam amal usaha itu tidak terstruktur di dalam organisasi Aisyah ya. Kalau Aisyah kan PP Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, cabang dan ranting. Lah, yang ada di dalam amal usaha itu kita sebut dengan kelompok. Saya dulu juga sama dengan Bu Eni ini rodo meksa gitu untuk mendirikan kelompok Aisyah Unima ya, kalau dulu UMM itu saya juga paksa, kemudian saya serahkan juga paksa memang awal, tapi ini bagian dari bagaimana kita itu sharing untuk tetap dalam koridor on the track di jalan Allah sebagai seorang perempuan yang diberikan ilmu ya, kemudian diberikan izin suami untuk bisa berkarya di luar. Itu bagian yang harus kita syukuri ya, karena banyak sekali ibu-ibu itu yang tidak dibolehkan. Kamu di rumah, kalau saya pulang harus sudah ada di depan pintu, kaos kakimu dibukakan, kemudian kamu sudah harus masak kesukaan saya. Nah, kita tidak, kita sudah diizinkan oleh suami. Ini bagian dari kesyukuran kita ya, yang kita harus lakukan itu, dan bagian dari syukur itu adalah ucapan terima kasih. Yang ada yang sudah, yang belum punya pendamping ibu? Ada. Belum. Satu ya? Dua, tiga. Tapi sebagian sudah. Jadi ya, ini memang kekhasan gitu ya. Jadi saya, Bu Mimin, Bu Eni punya keyakinan bahwa ketika kita diizinkan, maka itu bagian dari investasi modal bagi kita untuk berkarya. Oleh karena itu kita tidak akan menyia-nyiakan waktu ya, izin dari suami kita tercinta itu untuk kita berkarya di luar. Karena apa? Di dalam agama Islam itu kita sebenarnya tidak wajib untuk keluar mencari nafkah.
Jadi kalau ibu-ibu diizinkan mencari nafkah dan seperti ini sama ya kita itu. Kalau cari nafkah itu orang tahu kok tinggal dhewe. Betul? Iya. Mbok entuk 300, 200 mesti untuk anak. Mesti untuk anak. Dan itu menjadi infak, Bu. Infak terus ibu-ibu itu. Katanya mencari rezeki itu apa? Nambah ya, Lebih dari uyah ya, Bu. ya, uyah bertruk-truk gitu ya. Nah, itu menjadi infak dengan persyaratan tentunya niatan kita ikhlas, bismillah dan tidak ngre sulong. Karena saya juga sama ini ya, saya di amal usaha juga sama dengan ibu-ibu mulai tahun 84 saya. 84 saya berlaju ria dari Temanggung ke Magelang. Ya. 39 tahun sudah sampai sekarang. Jadi kalau ibu-ibu itu mungkin sekali 2 kali naik angkot, kalau saya itu kalau PP 7 kali. Angkot, bis, angkot, ya. Kemudian sampai kampus, angkot pulang 7 kali. Karena bisa dibayangkan gitu. Tapi ketika kita menjalaninya nyambut gawe karo seneng. Ulat ojo peteng. Yang dikongkon ya temen sudah. Itu kita jalani dengan enak. Alhamdulillah sudah 39 tahun. Waktu itu dalam durasi itu memang banyak ya variasi dan kita tetap bersyukur itulah. Ada seninya lah orang yang keluar itu. Dan anak-anak insya Allah saya punya keyakinan walaupun ibu-ibu ini tidak sempat mendidik kalau yang dikaruniai putra ya untuk anak-anak secara intens seperti ibu-ibu yang ada di rumah, tetapi dengan niatan ikhlas kita mendidik anak-anaknya orang lain, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan anak-anak kita itu dididik orang lain. Sudah itu poin aja. Itu yang saya pakai selama ini 39 tahun. Yang awalnya aku juga nggak boleh kan kamu di rumah aja, di rumah baik, gini tak balik ke kios gini. Di sini nih yang nggak bisa ya, tapi ya, akhirnya dengan berbagai jalanannya bisa keluar. Ini bagian yang kesyukuran yang pertama. Nah, kalau ibu-ibu di sini sudah berapa tahun? Siapa yang paling lama di sini? Bu Asih. Bu Sulasi berapa? 33 tahun. Saya Alhamdulillah. 25. Ya Allah, 25 dan ini orang titipan. Ya. DPK kan. 33 berarti sebentar lagi ya Bu selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Burung patut nek pensiun. Dalamnya mana Bu? Oh, Plikon Gandulan deket di deketnya Bu Indah. Iya. Bu Indah Waji. Ya. Aktif juga di Aisyah sana ya. Iya. Karena memang kalau Bu Guru itu kondur jam 4 kan. 4:30 sampai di rumah sudah pekerjaan rumah. Kadang-kadang memang nggak sempat. Makanya kita kenalkan Aisyah itu ke amal usaha saja gitu. Walaupun nantinya sesekali ibu-ibu sempat kalau hari Ahad itu pergi kuliah subuh dan sebagainya. Tapi ini bagian dan saya juga atau kita tidak menuntut tiap bulan. Silahkan ibu-ibu bergabung dengan bapak-bapak, misalnya 2 bulan, nanti yang 1 bulan dibagi untuk Aisyah. Nah, ini Bu mengawali perkenalan saya. Kita itu sama sebagai bagian dari karyawati amal usaha Muhammadiyah. Jadi mengenal kita itu yang pertama kita itu siapa sih? Sopo sih aku itu? Kalau sebagai warga masyarakat kita itu adalah perempuan, ya kan? Yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Ya. Kenapa kerja? Masing-masing ini. Saya memang harus bekerja. Ya, karena begini. Saya daripada di rumah. Ya. Saya ini banyak sekali ya mengapanya bekerja dan kemudian ini kita akan share terus bagaimana seharusnya kita, gitu ya. Bagaimana kita seharusnya di dalam bekerja sebagai seorang karyawati apalagi di amal usaha Muhammadiyah gitu ya. Jadi
Kita itu siapa? Jadi kalau di sini kan sama ya, satu guru sama guru. Di sini juga sekarang Guru juga. baru. Guru juga. Dulu di rumah sakit sudah berapa tahun ini Ibu Mimin di rumah sakit PKO Muhammadiyah. Jadi memang ini dan profesi yang paling safe untuk perempuan itu guru. Bukan karena saya guru ya. Tapi memang iya gitu ya. Senang gitu ya. Dan biasanya awet muda. Insya Allah. Soalnya yang ditanganin itu kan beda-beda terus gitu ya. Tidak kayak buku. Buku tiap hari kan pose gitu. Oke. Nah, kita itu siapa? Kita adalah perempuan. Oleh karena itu, kita punya keyakinan bahwa kalau ibu-ibu baca di dalam surat An-Nahl 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ma kanu ya'malun. Jadi kalau dibaca di dalam surat An-Nahl itu, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita yakin loh, kita bekerja, kita keluar di rumah itu adalah dawuh. Jadi barang siapa mengerjakan amal soleh. Jadi guru itu amal soleh terus dan menjadi amal jariyah, insya Allah gitu ya. Kalau kita mengingat di dalam hadis ya, itu juga menjadi amal jariyah. Ya. Kalau kita buka ya, di dalam surat Mujadalah ayat 11, Mujadalah ayat 11 ya. Nanti ibu-ibu buka. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Majlis itu majlis ilmu ya. Niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam keyakinan kita bahwa satu saat kita itu akan ditanyai, dihisab. Dan ketika kita itu orang-orang yang diberi ilmu, itu insya Allah Allah akan memberikan ya derajat yang lebih dari yang lain. Yang diberikan derajat oleh Allah itu jangan dibayangkan oleh ibu-ibu dengan kacamata manusia, ya, dengan rumah yang bagus, mobilnya kempling dan sebagainya. Tetapi yang diberikan Allah itu adalah ketentraman di dalam hati. Ya. Bahagia itu ada di mana, Mbak Ini? Di hati. Bahagia itu ada di hati kita, bukan orang lain yang merasakan kebahagiaan itu. Dan Allah akan memberikan itu kepada kita semua sebagai seorang perempuan dan sebagai guru, gitu. Sebagai guru. Ya, jadi memang di dalam hadis sudah disebutkan ta'allamu wa 'allimu wa tawada'u li mu'allimikum wa lailu li mu'allimikum, rawahu Tabrani. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Hormatilah guru-gurumu. Ya, kita itu memang ada kewajiban murid itu yang menghormati gurumu dan berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Siapa yang mengajari kita pertama kali? Ibu. Madrasul apa ya? Masadratul ula itu adalah ibu, luar biasa. Mulai mengandung sampai kemudian melahirkan, itu pelajaran-pelajaran diberikan oleh seorang ibu, gitu ya. Kalau bisa ibu-ibu itu titen gitu. Pada saat saya hamil si A ini yang baru, saya dalam kondisi seperti apa? Ada yang si B dalam kondisi seperti apa? Si C seperti apa? Mungkin bisa diteliti gitu. Benarkah gitu ya? Kalau anak yang pada saat hamil itu kemudian kecenderungan ibunya itu
ngaji terus malah anaknya itu mudah gitu. Yang disambi skripsi gitu ya sampai lama itu anak ini menjadi pinsir ya, penelitian terus gitu ya. Ada anak yang kemudian ya qadarullah pada saat ibunya hamil itu bapaknya itu roto aing-aing gitu ya, atau mungkin dalam kondisi ekonomi yang luar biasa sehingga ibunya ini menggali mikir ternyata apa yang terjadi juga anaknya. Artinya bahwa kemudian ada gangguan di jantung misalnya, ada gangguan ini apa ibunya gitu. Tapi bukan stunting, ibu bukan karena ibu ya. Sekarang apa stunting, anggaran semua dihabiskan stunting gitu ya. Ya itulah. Jadi ini bagian dari keyakinan kita di dalam melangkah tadi dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini Bismillah dalam rangka mengisi ya dan bersyukur kepada Allah untuk menularkan ilmu yang kita miliki, mendidik anak-anak orang lain menjadi lebih bagus. Saya nggak bisa membayangkan mendidik anak-anak SMA ini yang luar biasa gitu ya. Apalagi TK, TK itu masya Allah yang kalau SMA ini memang agak susah itu ya. Ngajar mahasiswa sudah mulai berani. Ya, ngajar mahasiswa itu enak sebenarnya ya. Kasih aja buku ini, rumahnya kamu diskusi di rumah, saya di pojokan aja. Enak, dia sudah terbentuk. Kalau SMA ini memang agak susah. SMP juga masih harus ada contoh, jadi ada niatan dari ibu, ada keibuannya yang harus diberikan pada anak-anak. Karena anak-anak sekarang ini yang kurang itu adalah contoh, yang kurang adalah akhlak bagi mereka, yang kurang adalah kedekatan hati. Ya, kedekatan hati, ibu-ibu ini bisa menggantikan sebagai ibunya, ya, bisa. Ada nggak ya? Saya dulu pernah sebagai pengganti, sebagai wali studi mahasiswa ini sebenarnya pintar, anak putra cuma satu-satunya, dia sukanya musik. Pada saat awal dia kepingin masuk ke akademi musik, tapi bapak ibunya kepingin jadi sarjana ekonomi gitu. Saya kan orang ekonomi kan, ekonomi konvensional mbak, bukan ekonomi syariah, saya konvensional ya. Kepingin, akhirnya dia dipaksa karena nggak suka. Anak ini dulu masih ujian negara, nggak pernah ikut ujian negara. Ini kenapa kamu? Saya bilang, Bu, begini awal-awalnya ya sudah. Sekarang itu sebenarnya kalau mau musik, mau gitaran, mau apapun kan bisa di kampus ini. Sekarang sekolahnya yang baik ya, iya. Tapi sudah sampai lama itu akhirnya dia itu tidak ujian negara, lulus. Sehingga bapak ibunya itu mungkin karena gemes gitu ya sama anaknya itu terlontar. Yang itu tidak pernah diperkirakan anak-anak itu. Kamu sebenarnya bukan anakku. Satu-satunya itu anak adopsi. Nah ini anaknya stres berat, terus jadi anak saya, maksudnya konsul dengan saya. Sudah, terus kalau begitu terus gimana? Saya ternyata bukan anaknya bapak ibu. Saya kan kaget. Saya mau mencari bapak ibu. Di mana kamu mencari? Katanya di Lampung, Bu. Saya cari dulu. Saya mau, ya sudah kamu cuti dulu aja mencari, tapi kamu tidak boleh lupa bahwa ayah ibu di sini itu sudah memberikan kamu yang luar biasa kesempatan kasih sayang sehingga lupa. Nah, makanya ngendikan nih terutama ibu ini memang harus hati-hati dan sabar, walaupun apapun anakmu akalnya jangan dibilang nakal. Gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dia ketemu, terus ngebel waktu itu, Bu, saya ternyata itu anak baru dari 4 bersaudara. Saya sudah ketemu ayah ibu, sekarang saya di Jakarta dan sudah melanjutkan kuliah. Alhamdulillah, adik-adik saya juga 3, katanya memang kondisi ekonominya nggak bagus. Terus saya hanya bilang, tapi kamu tetap harus minta maaf pada bapak ibu yang ada di Magelang. Kamu harus pulang. Iya, Bu, sudah nikah sekarang. Oh, alhamdulillah, itu prosesnya lama. Jadi itu ibu-ibu itu bisa sebagai pengganti seperti itu. Apalagi guru BP. Ada yang guru BP di sini. Nah, itu biasanya jadi ibu bagi anak-anak itu.
untuk tempat curhat, untuk tempat apa, karena anak-anak itu kita tidak tahu kondisi anak di rumah yang kadang-kadang sekarang ini kan banyak kekerasan orang tua terhadap anak. Kekerasan orang tua itu bukan kemudian dengan fisik tidak, tetapi kamu harus juara, kamu harus masuk ke fakultas teknik, kamu harus ini kan kekerasan orang tua itu, ya. Dan anaknya bisa jadi stres itu, ya, karena tidak diberi kebebasan. Jadi ini monggo bagian dari belajarlah kamu semua, mengajarlah kamu semua, hormatilah gurumu serta berlaku baik terhadap orang yang mengajar kamu. Ya, jadi ini bagian dari tugas ibu guru yang harus kita lakukan bareng-bareng gitu. Ya. Kemudian di dalam beberapa hadis juga bagaimana seorang guru itu menjadi profesi yang baik, termasuk profesi di kesehatan saya kira ya, menjadi perawat ya, menjadi itu menjadi bagian dari profesi yang bagus untuk perempuan walaupun menyita waktu yang luar biasa banyak. Yang jelas memang yang penting bagi ibu-ibu itu adalah sabar saya kira ya. Saya pernah kok waktu anak saya itu 3 nggak punya pembantu, saya ngelaju, anak saya tak titipkan tetangga, ya kebetulan tetangganya ibu saya, tak titipkan di situ, terus sampai pada titik kulminasi saya mau keluar aja, keluar anakku nggak kopen, 3 orang nggak kopen, saya keluar aja bu, saya ngelaju itu PP-nya sudah 2 jam lebih. Ya, kalau di rumah kan udah masak, udah 2,5 jam ya bu. Ya, ngoseng-ngoseng pari sama ini setengah jam cukup gitu ya. Aduh, tapi terus apa yang ibu saya bilang, kalau ibu aja yang berhenti bekerja, kita tutup aja tokonya itu. Nanti kamu, ini kan tidak lama. Nah ini satu hal yang menjadi, itu tidak lama nanti kalau anak-anak sudah besar, kamu mau apa? Eman katanya, ya sudah. Hanya saya jalan-jalan walaupun kemudian kita tidak karir ya, antara karir dan rumah tangga. Apakah karir itu rumah tangganya bagus, karir bagus ya? Tidak akan mungkin itu ibu-ibu. Stres kita. Ya. Kalau rumah tangganya bagus, safe, mungkin di sini agak direm. Kalau di sini safe ada kemungkinan masing-masing. Jadi jangan punya angan-angan dan cita-cita. Aku mau menjadi istri yang luar biasa, iso ngeladeni full, mau jadi ibu yang paling bagus, mau menjadi guru dengan prestasi yang luar biasa. Stres sendiri, gitu kan? Stres sendiri, mesti harus dikalahkan. Gitu ya. Artinya main prioritas. Ya. Kita itu kan main prioritas. Itu. Pada saat ini dalam durasi siklus kehidupan kita sebagai seorang perempuan, mulai bujangan, kemudian punya suami, kalau di karirnya putra punya anak, sarang penuh gitu ya, anak masih di rumah, sampai kemudian kulminasi turun, anak-anak sudah sendiri, jadi sarang kosong. Saya itu sarangnya kosong, di rumah tinggal berdua doang. Ribut kok ya kui gitu ya. Ini sepuh harus diganti, kok ya diganti nggak masuk diganti ya. Terus kosong nanti lama-lama tinggal sendiri, itu durasi. Ya. Itu harus kita pikirkan gitu. Jangan semua dipikirkan saat ini, nanti stres gitu ya. Insya Allah akan memberikan pertolongan pada kita ketika kita terus dan terus mendekat kepada Allah. Ibu-ibu usianya sudah 40. Siapa yang belum 40? Semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, alhamdulillah. Masih muda-muda ya? Iya. Ya. Saya mulai senang kalau usia itu. Jadi S1 saya itu ekonomi konvensional. S2 saya itu kependudukan. Ya, kependudukan. Jadi ilmunya campur baur kearifan itu. Sehingga saya senang kalau melihat bagian-bagian perempuan seperti ini. Kalau ibu-ibu baca di dalam surat Al-Ahqaf
Al-Ahqaf ayat 15 ya. Aku kok orangnya ini. Al-Ahqaf 15 itu di situ Allah menyebutkan Al-Ahqaf 15. Ketemu belum? Al-Ahqaf 15. Iya. Saya coba dibaca Bu. Ibu Mbak Wasaina. Mbak Nur baca. Mau nggak dibaca? Iya. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Mau nggak dibaca Bu Mimi? Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Terjemahnya di situ Allah menyebutkan usia 40. Ya. Ya. Apabila Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Nah, jadi itu katakan Mbak ini. Jadi itu usia 40 itu usia kalau cara ekonomi ya break even ya. Break evennya itu di 40. Jadi ketika kita sudah usianya 40 ya, alhamdulillah sudah kelewat ya. Bu ini 50, Ya, saya 65. Bu ini sudah kelewat juga ya 40. Ketika usia 40 kemudian sudah on the track di jalan Allah, insya Allah Allah akan mendorong kita untuk terus menjadi baik. Tetapi kalau 40 itu kemudian masih rada ya menjadi salah timbang dan sebagainya, maka Allah sudah tidak akan memahami. Dan ketika kita sudah usia 40, kenapa di situ disebutkan bahwa kamu itu berbuat baiklah pada ibu, karena biasanya usia 40 itu masih punya ibu, masih punya ayah, tapi dia dikaruniai juga biasanya anak. Sehingga ini menjadi doa wajib bagi ibu-ibu, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Jadi Rabb mudahkanlah saya untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dengan mensyukuri nikmatku, mensyukuri nikmat yang diberikan kepada bapak ibuku, dan berilah aku kebaikan dengan memberi kebaikan pada anak cucuku. Saya kira ini aja pokok yang harus diapalkan dan doa wajib bagi usia yang sudah 40. Sing 40 bisa dengan tangi budi ya soalnya. Masih angin apa enggak ya? Di sini nggak ada. Angin ya. Kalau kita itu sudah asal jam 2:30 kan sore bobo masalahnya. Saya 65 sudah mau 66 itu ya. Itu saya nggak bisa tidur malam ya mesti bangun. Itu sudah kekhasan, bukan karena banyak sholat ya berdoa gitu ya. Tapi kalau 40 kurang malah lagi enak-enaknya ya. Jadi tetapi seminggu 2 kali nanti lama-lama menjadi rutin, karena sholat sunnah yang paling safe ya, tinggi derajatnya itu adalah sholat malam. Nah, menangisnya di situ untuk kehidupan kita. Ya, saya kira sampai di sini baru sampai siapakah aku. Aku ini siapa tahu? Oh, perempuan ya. Ada di mananya belum? Kita berada
sebagai karyawati amal usaha Muhammadiyah. Nah ini ceritanya lain lagi nanti. Ini sudah jam 2:30, nanti tidak terlalu lama. Kita nanti ketemu insya Allah kapan-kapan. Ya kalau didesain nanti insya Allah. Pokoknya saya itu seneng. Saya bilang sama Bapak, alhamdulillah saya itu di Aisyah gitu ya. Sehingga per pensiun Februari kemarin udah pensiun aku 5. Itu saya di Aisyah. Nek aku orang Malaysia, saya tidak pernah pulang kayak gini nih. Saya tak walang bapaknya terus. Di rumah gini-gini terus, gitu kan susah ya. Ya kan ini sudah terbiasa ya. Kadang-kadang aku kok kayak mahasiswa musik. Iya ya, lupa gitu. Tapi alhamdulillah saya di Aisyah, hari ini juga saya bisa sharing dengan yang muda-muda ini. Mudah-mudahan ini juga membawakan kebaikan untuk saya dan untuk ibu juga. Terima kasih Bu Eni kesempatannya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya pulang lagi. Dan saya mohon maaf hari ini memang saya tidak pakai